Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya, sahabat kreatif. Oke, hari ini saya ingin apa ya? Membuat alat gulung saya ini lebih otomatis lah ya, teman-teman, lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan ini alat gulung saya, ini sebelumnya adaptornya ini menggunakan eh batok cas HP ya teman-teman. Nah ini 5 volt. Nah ini putarannya itu sangat lambat ya dan tidak bisa diatur. Untuk spool yang kecil itu masih bisa berputar teman-teman kalau kita gulung spool. Tapi kalau yang agak gede yang diameter 49,5 untuk spoolnya itu nggak bisa berputar lagi teman-teman. Nah itu artinya kurang eh, daya input dari dinamonya ini kurang teman-teman ya, atau yang adaptor casnya teman-teman, karena cuma 3 volt ya, 3 volt saja untuk jalur DC-nya teman-teman ya. Nah ini akan kita coba buat teman-teman. Ini sudah saya siapkan alat-alatnya. Di sini ada step down ya, ini baru saya beli di online shop juga, step down. Dan sebelumnya kita lihat di sini ya. Ini saya jelaskan lagi. Untuk bagian ini ya, dinamo ini sebenarnya hanya pemberat ya. Yang gede itu ya, teman-teman, hanya pemberat agar tidak goyang saat saya menggulung spool dulunya ya. Nah, ini akan kita lepas dan yang berfungsi di sini ini dinamo ada dua ya. Nah, di sini satu ya, teman-teman, dalam satu. Nah, itu 12 volt ya untuk dinamonya. Nah, ini untuk menghitung berapa lilitannya ya. Nah, seperti ini cara kerja alat gulung saya. Nah, oke, ini sangat simpel ya. Mungkin teman-teman juga bisa membuatnya ya. Video pembuatannya juga ada di video sebelumnya, teman-teman, silahkan dicari. Dan untuk adaptornya ini kita akan buat menggunakan trapo ya, dan juga step down ini, teman-teman. Nah, ini eh dari 12 volt itu bisa kita turunkan ke 3 volt ya. Jadi bisa kita atur lewat potensio ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi nantinya sangat mudah ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk ngecas atau bisa memanaskan spool kita ya, teman-teman. Karena mal spool kita itu hanya pipa, jadi tidak bisa kita open. Jadi kita bisa manfaatkan alat-alat ini untuk memanaskan spool yang kita gulung nanti. Nah, ini sudah saya siapkan kabel dan juga dari PLN dan juga elko, teman-teman ya. Nah, di sini kita butuhkan elko 25 volt 2500 mikrofarad ya, teman-teman, atau farad ya. Nah, ini ada tandanya untuk elkonya ya. Untuk dioda seperti ini untuk penyambungan. Nah, di sini kutub plusnya yang ada garis putih ya. Nah, yang satunya lagi itu min, nyambung ke min, tersisa plus min seperti ini. Nah, ini sudah saya rangkai seperti ini. Nanti kita akan rangkai lagi ke elko-nya ya. Ini kita akan menggunakan voltmeter ya di sini, atau teman-teman juga bisa menggunakan apometer, multitester juga bisa ya. Ini akan memudahkan kita untuk melihat voltasenya nanti ya. Nah, jadi jika teman-teman tidak punya itu nggak apa-apa ya. Oke, untuk trafonya di sini ada dua buah kabel yang gede ya. Ini adalah jalur PLN ya, atau 220 volt ya, teman-teman. Nah, biasanya trafo-trafo bekas-bekas speaker aktif seperti ini itu masih ada kabelnya yang nyambung ke PLN ya, teman-teman. Nah, setelah tersambung seperti ini untuk jalur 220 voltnya AC ya, ini. Nah, ini akan kita coba colokan, teman-teman. Kita akan coba cari berapa volt ya keluaran dari kabel-kabel yang tersisa di sini. Nah, kita akan cari voltase yang kecil ya, karena kita hanya pakai yang kecil. Jadi kita sesuaikan saja antara 10 volt, 12 volt, dan lain-lainnya. Nah, ini kita arahkan ke AC. Selektornya di sini tertera ini masih AC ya, 11 volt. Yang warna oranye di sini 7 volt ya. Nah, yang ini CT.
ada CT-nya warna putih ini, teman-teman. Nah, di sini 9 volt ya. Tapi tidak kita gunakan CT-nya nanti. Kita gunakan AC yang warna orange ini ya, 7 volt. Nah, ini 7 volt, teman-teman. Ini akan kita gunakan dan kita searahkan nanti menjadi DC ya. Jalur DC. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, simak baik-baik. Untuk penyambungan dioda seperti ini ya. Nah, ini plus dan ini yang minnya. Nah, penyambungan seperti ini untuk dioda. Nah, kita pasang bagian plus dioda ini ke bagian plus elko. Nah, untuk minnya kita sambung ke min elko. Sama seperti yang satu ini. Nah, seperti ini nanti. Nah, jadi plus dioda itu gabung ke plus elko, min dioda gabung ke min elko. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa screenshot ya videonya. Teman-teman bisa hentikan dulu, baru teman-teman screenshot jika ingin meniru ya. Nah, ini sama saja merubah jalur AC ya menjadi DC, teman-teman. Dari trafo. Nah, ini non CT ya. Oke, jika sudah kita solder seperti ini, nah ini untuk garis putihnya di elko itu ada tanda min ya, itu adalah kutub min. Oke, ini sudah tidak terlalu kentara ya untuk bagian negatif positif elko-nya ya. Oke, ini sudah kita sambung. Nah, seperti ini, silahkan di screenshot jika ada yang mau mencontoh ya. Nah, sekarang tersisa jalur AC-nya, teman-teman. Ini akan kita pakai yang warna oranye ya, yang 7 volt saja, teman-teman. Ini bisa naik sekitar 10 volt lah ya nanti setelah melewati elko, teman-teman. Nah, ini kita sambung seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, ini akan coba kita tes ya. Akan kita arahkan ke DC. Nah, di sini 10 volt pas ya. Nah, 10 volt outputnya, teman-teman, tinggal kita sambung kabel merah dan hitam. Nah, kita sambung kabel merah di kutub plus elko-nya dan kutub minnya kita sambung kabel hitam. Oke, ini akan coba kita cabut dulu dari PLN ya, atau dari arus listrik ya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba sambung dulu ya. Ini akan saya ambil kabel 2 biji seperti ini. Nah, ini ada tanda merah, saya gunakan kabel kecil ini ya. Kita coba dulu karena dari sini menuju ke step down ya. Nanti kita sambung kabel merahnya. Nah, ini ada tanda merah di kabelnya yang kecil ini. Kita sambung ke bagian plus elko-nya. Nah, kita sambung kutub min juga ke kutub elko-nya, teman-teman. Nah, ini sudah kita tandai. Ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. Untuk inputnya, nah ini ada tertera di step down input. Nah, ini plus min-nya ya. Ada gambar di sini plus min ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik untuk inputnya. Kalau untuk output itu kebalik itu masih aman, teman-teman ya. Tapi kalau input kebalik plus ke min itu wah bahaya, bisa rusak ya, teman-teman. Oke, ini sudah terpasang ya untuk dari kabel elko ya menuju ke input dari step down. Lalu kita sambung kabel menuju sini, teman-teman. Nah, ini ada kutub plus min juga. Ini kita akan coba satukan dulu dengan voltmeternya ya. Ini akan kita sambung seperti ini saja dulu. Nah, ini untuk sementara ya, teman-teman. Nanti akan coba saya rapikan ya menggunakan box-box bekas ya. Nah, ini kita sambung voltmeter agar teman-teman tahu ya, saat kita putar potensionya nanti maka voltasenya akan turun ya. Jadi bisa kita sesuaikan, teman-teman. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk ngecas aki ya. Jadi kita tinggal rubah dari
input trafonya kalau ingin dinaikkan voltasenya ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, di sini untuk step down-nya udah nyala ya, tapi voltmeternya nggak nyala. Bentar, kita lihat dulu, jangan sampai ada. Oh, ada yang kebalik. Sorry teman-teman. Ada yang kebalik di sini. Nah, ini kebalik plus minusnya ya. Nah, kalau bagian outputnya yang kebalik itu masih aman. Tapi jangan sampai untuk bagian inputnya yang kebalik ya. Itu bisa merusak step down teman-teman. Coba kita nyalakan lagi. Oke, di sini redup ya lampunya karena memang cuma 3 volt. Untuk voltmeter ini 12 volt. Nah, saat kita putar naikkan. Oke, di sini mentok di 9,2 volt ya. Mantap. Kita coba turunkan. Oke, 4 volt juga bisa. Mantap, teman-teman. Nah, di sini di saat 3 volt ini agak redup ya. Karena memang voltmeternya di voltase 12 volt ya. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi sebenarnya teman-teman. Ini sudah jadi, sudah siap kita rapikan ya. Nah, untuk rapian teman-teman bisa rapikan sendiri ya jika ingin mencontoh. Nah, ini tinggal kita sambung ke kutub plus min dinamo ini teman-teman. Nah, ini bisa dibolak-balik. Jika putarannya ke kanan, kita balik ke kiri ya untuk plus minusnya. Coba kita nyalakan. Kita naikkan. Nah, ini putarannya berapa volt ya? Nah, di sini 3 volt. Ini sangat kenceng. Lumayan lah ya teman-teman. Daripada yang tadi, itu tidak bisa kita atur ya. Kita naikkan 5 volt. Wow, getar teman-teman. Kenceng banget ini ya. 6 volt. Wow, mantap. Ini sudah bisa kita gunakan untuk menggulung sepul ya. Wow, kenceng banget ini 6 volt juga udah mantap ya. Tapi usahakan ini bisa ditahan ya. Nah, kalau nggak bisa kita tahan itu saat kita menggulung sepul itu agak susah teman-teman. Karena bisa kawat kita itu putus ya. Kenapa? Karena terkadang itu saat kita menggulung itu nggak rapi ataupun melenceng ya, atau nggak lurus, dan saat kita tahan dan kalau nggak bisa kita tahan itu akan putus ya. Nah, ini harus bisa ditahan. Nah, ini akan nanti saya keluarkan ya, saya akan taruh di sini untuk bagian alat-alat ini teman-teman agar bisa kita gunakan, dan ujungnya ini bisa kita gunakan untuk memanaskan kawat sepul teman-teman saat kita menggulung sepul. Dan oke, mantap, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.